Saudari-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Nasta'inu billah. Hari ini kita akan belajar tentang juru bicara wanita. Juru bicara wanita atau jubirnya wanita pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masya Allah, para wanita ini ternyata ya mereka di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa peran masing-masing. Ada yang mereka menjadi ahli ilm, ya seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang menjadi wanita-wanita yang biasa membantu para mujahid ya di dalam peperangan. Mereka menjadi perawat-perawatnya. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi jubir ya Masya Allah. Nah hari ini kita akan berbicara atau kita akan bersama-sama belajar tentang seorang wanita yang mulia yang pada zamannya dipercaya oleh para wanita lainnya menjadi juru bicara yang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Beliau teman-teman adalah Asma binti Yazid bin Sakan bin Rafi' bin Imri'il Qais bin Abdul Ashhal bin Haris Al-Ansariyah Al-Awsiyah Al-Ashhaliyah. Jadi beliau itu dari qabilah atau dari suku Ansar. Jadi beliau penduduk asli kota Madinah. Subhanallah. Beliau teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu deretan wanita yang memiliki keutamaan ya subhanallah. Di awal-awal Islam tersebar di kota Madinah. Beliau termasuk wanita yang berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pertama Hijriyah dalam baiat Aqabah, Masya Allah. Dan kita tahu teman-teman, wanita-wanita yang dia termasuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atau sebagai wanita-wanita yang ikut berbaiat pada zaman Rasulullah SAW itu adalah wanita-wanita yang sangat luar biasa, punya keberanian, punya ketulusan hati, punya rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kalau kita lihat ini bukan wanita sembarangan ya, bukan wanita yang biasa, tapi wanita yang Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Jadi Asma ini mendatangi Rasulullah SAW teman-teman, ya Asma binti Yazid, karena kita sudah belajar, pernah ya kita belajar Asma binti Umais, kita pernah belajar Asma binti Abu Bakar ya. Sekarang diingat-ingat namanya Asma binti Yazid ya Masya Allah, bin Sakan. Nah Asma binti Yazid ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pertama Hijriyah. Kemudian beliau berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu kita tahu bersama, kita sudah pernah belajar bahwasanya di dalam baiat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ya surah Al-Mumtahanah. Ya, ketika itu Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Nabi, idza ja'akal mu'minat, jika datang nih kepadamu al-mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman, yubayyi'naka, untuk mengadakan janji setia berbaiat ya kepada Rasulullah SAW, ala alla yusyrikna billahi syai'a. Mereka para perempuan-perempuan, wanita-wanita mukminah, mereka berjanji untuk tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanallah. Wala yasriqna, dan mereka pun tidak akan mencuri. Wala yaznin, dan mereka tidak akan berzina. Wala yaqtulna auladahun, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihin, dan mereka juga tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan wa arjulihin dan kaki mereka. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka juga tidak akan mendurhakaimu ya Rasulullah fi ma'ruf, dalam urusan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasfabayyahunna wastaghfir lahunallah. Maka wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, terimalah janji setia mereka, subhanallah, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah ya teman-teman. Jadi di antara perempuan-perempuan atau wanita-wanita mukminah yang berbaiat, itu di antaranya ada Asma binti Yazid bin Sakan. Ya Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau itu terkenal teman-teman, bukan hanya keberaniannya, tapi beliau juga terkenal dengan kecerdasannya. Masya Allah. Di beliau itu sangat gemar dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu dan bertanya sesuatu yang memang belum beliau ketahui. Ya Masya Allah. Jadi beliau cerdas, berani, kalau menyampaikan sesuatu itu jelas ya. Bisa bicara di depan orang yang sekelas Rasulullah SAW. Coba kalau sekarang ada orang ya, misalnya. Kan nggak semua tuh orang misalnya kalau di Yogyakarta bisa menghadap Sultan, berbicara dengan Sultan. Ada yang demam panggung, besok mau ketemu dengan Sultan, mundur duluan, sudah nggak mau bertemu dengan Sultan, sudah gemetaran. Ada toh para wanita-wanita yang demikian. Nah, ada juga wanita yang dia berani ya bertemu dengan Sultan, bisa berbicara, berbicaranya tuh bagus ya. Nah ini kalau dulu namanya Asma ya, Asma binti Yazid nih Masya Allah termasuk wanita yang memang beliau itu bisa menyampaikan pendapat-pendapat beliau, bisa menyampaikan sesuatu yang menjadi pendapat dari kalangan wanita-wanita di belakangnya, wanita-wanita muslimah, dan beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW dengan jelas ya Masya Allah. Nah, di antaranya beliau itu teman-teman, jadi waktu itu beliau diminta oleh teman-teman beliau, oleh kawan-kawan beliau, jadi atau dipercaya oleh kaum muslimah di kota Madinah untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Waktu itu Asma binti Yazid mendatangi Rasulullah SAW ya. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Coba subhanallah, apa pertanyaannya? Kata beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya nih saya itu datang kemari bukan membawa pendapatku sendiri, bukan. Tapi saya datang kemari, wahai Rasulullah, adalah utusan bagi seluruh wanita muslimah yang ada di belakangku. Coba, Masya Allah ya, keren banget kan? Semua wanita muslimah yang ada di belakang Asma menunjuk Asma untuk menyampaikan apa yang telah mereka sepakati. Ya, Masya Allah. Dan Asma mengatakan, kata Asma kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusmu bagi seluruh laki-laki dan wanita. Kemudian kata Asma, kami nih para wanita beriman kepada Anda ya Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami para wanita membaiat, mengangkat janji setia yang tadi saya sudah katakan ya kepada Anda ya Rasulullah. Kemudian Asma mulai menyampaikan apa yang menjadi ganjalan-ganjalan wanita-wanita muslimah di belakangnya. Maka kata Asma, ya Rasulullah, kami nih ya para wanita, kami terkurung ya atau terbatas gerak langkah kami. Nah ini nih bisa pelajaran buat kita nih. Kami tuh kerjaannya hanya di rumah, kata Asma ya. Kalau kalian, wahai kaum laki-laki, waktu itu ada para sahabat radhiyallahu anhum sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Maka kata Asma, apabila wahai kaum laki-laki ya, kalian bisa keluar gitu ya untuk mengantarkan jenazah, kalian bisa keluar untuk ke masjid, sholat. Kalian juga bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kami, katanya Asma ya, kami tuh hanya di rumah menjaga harta-harta kalian, wahai kaum laki-laki, kalau kalian sedang berjihad di jalan Allah. Kami, para wanita itu hanya mengandung anak-anak kalian, wahai kaum laki-laki, ya Masya Allah. Dan kata Asma, kami hanya mendidik anak-anaknya, bapak-bapak ya, anak-anaknya kaum laki-laki. Tapi kami itu tidak mendapatkan pahala, kata Asma, sebagaimana yang mereka kaum laki-laki dapatkan. Jadi teman-teman, Asma ini subhanallah ya, beliau itu bersama para sahabiah yang lainnya, mereka tuh semangat mengejar akhirat, bukan semangat hanya mengejar dunia, bukan. Kalau zaman sekarang kan wanita-wanita itu mereka semangat untuk menjadi yang terbaik di dunia maya ya, dengan
update ini, update itu, ya agar dapat pujian dari makhluk Allah yang lainnya. Tapi tidak dengan Asma dan para sahabiah lainnya. Mereka mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW karena mereka merasa apa yang mereka lakukan tidak sebanding dengan kaum laki-laki yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Amal solih yang kaum laki-laki lakukan menurut Asma itu lebih mulia dibandingkan kaum wanita yang hanya tinggal di rumah, yang hanya melayani kaum laki-laki, melayani suaminya, melayani anak-anaknya, menjaga hartanya. Ya subhanallah. Dan ternyata jawaban Rasulullah SAW cukup mencengangkan ya teman-teman. Ketika itu Rasulullah SAW ketika mendengar curhatan Asma bahwasanya kaum laki-laki itu bisa beramal soleh sebanyak mungkin ya di luar rumah, maka Rasulullah SAW kemudian menoleh kepada para sahabat dan Rasulullah SAW memuji Asma ya. Kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, pernahkah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita tentang agama yang lebih baik dari apa yang dia tanyakan? Pernahkah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita yang lebih cerdas ya? Bertanya tentang agamanya, berlomba-lomba apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak dari kaum laki-laki. Maka para sahabat radhiyallahu anhum jami'an mereka mengatakan, ya Rasulullah kami belum pernah mendengarnya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Asma, ya Asma, kata Rasulullah SAW, sampaikan kepada wanita-wanita yang berada di belakangmu dari kalangan wanita-wanita mukminah, jika kalian, kata Rasulullah SAW, in husna taba'ula ahadakunna li zawjiha, kalau kalian wahai para wanita, wahai para istri, kalian memperlakukan kebaikan atau memperlakukan suamimu dengan baik, berkhidmat ya kepada suamimu, benar-benar kalian menjadi istri-istri salihah di rumah-rumah kalian, benar-benar kalian menjadi istri-istri yang taat kepada suami-suami kalian selagi suami kalian tidak memerintahkan kepada sesuatu yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, wa talabiha limardatihi, dan kalian tuh tinggalnya di rumah kalian, melayani suami-suami kalian, melayani anak-anak kalian, yang kalian cari adalah keridhoannya, wattiba'iha limuwafaqatih, dan kalian benar-benar ya subhanallah kata Rasulullah SAW, dan kalian setelah mencari keridhaan suamimu, kalian juga tunduk untuk senantiasa mentaati suamimu. Subhanallah. Apa balasannya? Balasannya, yu'dilu kullama dzakarti lirrijal. Kata Rasulullah SAW, maka ya Asma, katakan kepada wanita-wanita muslimah di belakangmu, semua itu dapat mengimbangi seluruh amalan yang tadi kamu sebutkan ya oleh kaum laki-laki. Allahu Akbar. Lihat teman-teman. Lihat, ternyata ya teman-teman, menjadi ibu rumah tangga yang senantiasa melayani suami, yang senantiasa melayani anak-anak, ya itu tidak perlu sedih ya. Justru subhanallah, seharusnya kita para istri ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita menjadi ibu rumah tangga, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena nih teman-teman, seorang wanita itu, ya saya seorang wanita, akan merasa kita itu baik ya jika kita telah menjadi seorang istri. Dan kita akan merasa lebih baik lagi jika kita telah menjadi seorang ibu yang dapat membahagiakan suami kita, yang dapat merawat anak-anak kita, dan melihat tumbuh kembang anak-anak kita sendiri. Subhanallah, itu tidak bisa dibayar pakai uang ya. Kalau subhanallah. Jadi saya tuh pernah berjumpa dengan seorang wanita ya, yang dia punya anak 4. Jadi anak 1, 2, 3 tuh tumbuh kembangnya belum bisa beliau lihat karena beliau sibuk di luar. Kemudian anak yang keempat itu beliau katanya, ya Allah, saya tuh rasanya baru kali ini merasakan bahagia melihat dari anaknya lahir, menyusui, kemudian melihat tumbuh kembangnya setiap hari. Itu Masya Allah katanya tidak bisa terbayarkan dengan uang ya. Jadi beliau curhat ke saya begitu ya, Masya Allah. Memang begitu realitanya. Karena ya subhanallah fitrahnya seorang ibu. Walaupun seorang ibu yang sibuk di luar itu bisa memberikan materi, tapi tetap ya, yang namanya kerinduan dengan anak-anak yang ada di rumah, yang namanya pengen berjumpa, yang namanya pengen mengelus rambutnya, kepalanya, yang pengen memeluknya, itu ya Allah, itu sesuatu banget lah. Mesti ada kerinduan yang sangat luar biasa. Ya Masya Allah.
Dan ini teman-teman, subhanallah, ternyata sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita kaum wanita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waqarna fi buyutikunna. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Masya Allah, Masya Allah. Karena kata Syekh Sa'di rahimahullah, ketika seorang wanita itu menetap di rumah, maka hal ini akan lebih menyelamatkan dan lebih memelihara nih diri kita bagi kaum wanita. Subhanallah. Ketika seorang wanita dia tinggal di rumah melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya, memenuhi hak-hak suami, mendidik anak-anak, yang menjadi generasi-generasi yang baik, menambah amal kebaikan. Wanita kan kalau dia tinggal di rumah, dia bisa banyak baca Al-Quran, dia bisa banyak sholat sunnah, ya Masya Allah. Bisa saum, ya Masya Allah. Inilah keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para wanita ibu rumah tangga, ya Masya Allah. Jadi jangan sampai kita itu pikirannya gini loh. Jangan sampai kita menjadi wanita-wanita yang berpikiran, kita tuh kok kayak katak dalam tempurung gitu ya. Subhanallah teman-teman. Justru surga kita itu ada di rumah kita. Coba, kita pernah kan dengar hadis Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Hei para wanita, idza sholatil mar'atu khamsaha." Kalau nih para wanita, dia menjaga sholat 5 waktu. Kemudian dia wasomat syahroha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dan setelah itu dia berbakti kepada suaminya, taat kepada suaminya, manut, nderek. Selagi suaminya tuh ndak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, dia nurut ya. Kemudian dia juga menjadi wanita yang bisa menjaga dirinya. Maka besok nih teman-teman, ini nasihat untuk diri saya. Besok wanita-wanita yang demikian itu akan berjumpa dengan Robnya. Dan Robnya mengatakan, "Wahai para wanita yang telah memenuhi 4 syarat ini, masuklah dari pintu surga manapun yang kau kehendaki." Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya para wanita yang kelak bisa memasuki pintu surga dari pintu manapun yang kita kehendaki. Dan janganlah kita teman-teman terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat yang mengatakan wanita itu harus berkarir. Wanita itu yang menjadi penghalang kesuksesan seorang wanita itu apabila seorang wanita menjadi ibu rumah tangga. Itu orang-orang barat mengatakan demikian. Maka jangan sampai kita tergoda ya dengan apa yang mereka katakan. Karena sejatinya kita nih, para muslimah, para mukminah, ketika kita berada di rumah, benar-benar ya, kita mendidik anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita, subhanallah. Dan kita tahu yang namanya mendidik anak itu bukan perkara yang mudah ya, tapi butuh ilmu, proses ya, Masya Allah. Membutuhkan kesabaran. Seperti orang kalau lagi menanam, kan harus butuh kesabaran. Tidak bisa orang menanam itu asal tanam, dia butuh ilmu. Bagaimana menanam yang baik, memupuknya, menyiramnya setiap hari. Maka sungguh Masya Allah, para ibu yang bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, menyiramnya dengan nasihat-nasihat terbaiknya setiap hari. Kemudian Allah berikan kepadanya kejutan, anaknya menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Apalagi nanti kalau sudah meninggal dunia, ya sudah terbujur kaku di kubur, apa yang telah mereka habiskan waktu dari mendidik anak-anak. Kemudian anak-anak, Allah jadikan anak-anak yang salih dan salihah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kedua orang tuanya. Allah meluaskan kubur orang tuanya. Allah tempatkan orang tuanya di surga Firdaus tertinggi. Masya Allah, itu adalah panennya orang tua. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekali lagi ya teman-teman, yuk kita sadari betul bahwasanya ternyata fitrahnya kita seorang wanita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan waqarna fi buyutikun, hendaklah kalian berada di rumah-rumah kalian, itu sejatinya Allah sedang memuliakan kita. Sejatinya Allah ingin kita itu bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, Masya Allah. Karena kalau semua wanita keluar dan anak-anak dititipkan kepada rewang yang ada di rumah, maka dari mana dia bisa belajar? Dan bagi teman-teman yang mungkin pernah sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, S1, S2, S3, kemudian Allah takdirkan menjadi ibu rumah tangga, jangan berkecil hati. Banggalah anak-anak kalian mendapatkan guru yang terbaik, yaitu ibunya sendiri. Jadikan apa yang pernah didapatkan oleh teman-teman ya di perkuliahan itu diajarkan kembali untuk anak-anak. Subhanallah. Dan yang paling berhak mendapatkan ilmu teman-teman saat ini adalah anak-anak kita. Masya Allah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai subhat-subhat di luar sana
yang mengatakan bahwasanya kalau wanita dia berkarir itu bisa mendapatkan penghasilan, bisa seenaknya sendiri misalnya membelanjakan apa yang menjadi haknya. Berbeda dengan ibu rumah tangga, dia kalau mau apa-apa harus minta ke suami, Masya Allah. Dia kalau misalnya apa-apa dia cuman ketemunya dapur, kasur, subhanallah. Kita nih yang berada di rumah, kalau kita benar-benar menunaikan kewajiban kita sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anak kita, waktu 1 kali 24 jam itu kurang. Masya Allah. Kalau masih ada yang mengatakan, saya bosan di rumah, saya bingung di rumah mau ngapain, berarti wanita ini belum mengerti, ya, belum memahami kewajiban-kewajiban yang utama baginya sebagai seorang istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Ya, Masya Allah. Dan kita tahu ya teman-teman, ketika kita semuanya diberikan amanah untuk mengurusi rumah suami kita, ini ada sebuah pertanggungjawaban yang besar yang kelak Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita. Apa kata Rasulullah SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Lihat, syahidnya intinya wal mar'ah, dan seorang wanita dia menjadi pemimpin di rumah suaminya dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai hal itu. Subhanallah, subhanallah ya teman-teman. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta bareng-bareng kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang senantiasa dicukupkan oleh Engkau. Apapun yang didapatkan oleh suami, maka Engkau cukupkan, wahai Rabbku. Ya Allah, jadikanlah baiti jannati, rumahku surgaku, ya Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, kalau kita lihat ya, para sahabiah zaman dahulu kala, itu ketika mereka mengatakan, kami ya Rasulullah berada di rumah, kami mengurusi anak-anak, mengurusi suami. Artinya mereka itu mayoritas kalangan mereka itu adalah ibu rumah tangga. Dan subhanallah, ternyata sejarah berkata, mereka dari kalangan sahabiah banyak yang mendapatkan keutamaan-keutamaan, melahirkan anak-anak yang luar biasa. Kita bisa lihat Asma binti Abu Bakar, yang beliau punya anak ya Abdullah bin Zubair yang gagah berani luar biasa, ya Masya Allah. Itu siapa yang mendidik? Ibunya, Hasan dan Husain. Mereka berdua punya keutamaan yang luar biasa. Hasan memiliki kelembutan hati yang sungguh menakjubkan, ya, memberikan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Siapa yang mengajarkan Hasan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan? Fatimah, ibunda beliau, mengajarkan bagaimana memiliki hati yang lembut. Subhanallah. Dan kita tahu ya teman-teman, Fatimah radhiyallahu anha itu adalah seorang wanita yang murni menjadi ibu rumah tangga, ya. Beliau menggiling gandum ya dari timur ke barat, ya Masya Allah, sampai saking apanya ya istilahnya, beliau itu sampai pernah meminta ya rewang kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW kemudian belum memberikan itu, ya, karena memberikan solusi yang lebih baik daripada rewang, ya Masya Allah, Masya Allah. Dan ini yang semestinya ya teman-teman kita renungi kembali, ya. Untuk apa sih kita nih kaum wanita diciptakan oleh Allah? Untuk apa sih kita nih kaum wanita harus mengejar ridhonya suami? Karena kita tuh semuanya pengen besok itu pengen masuk surga. Dan surganya kita di dunia ini adalah dengan menaati suami kita. Kalau kita taat kepada suami kita, maka Allah pun ridho kepada kita. Masya Allah. Bagi siapapun, saudari-saudariku kaum wanita, mari mulai benahi diri kita masing-masing. Kalau sekiranya kemarin ada banyak kekurangan dalam diri kita, belum bisa menunaikan kewajiban kita kepada suami kita, masih ada waktu untuk berbenah. Kalau kita kemarin belum menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita, sering meninggalkan anak-anak kita, dan kita tinggalkan anak-anak kita bersama rewang, bersama guru-guru yang mungkin kita titipkan di sekolah-sekolah, maka yuk kita benahi diri, masih ada waktu. Sebelum semuanya terlambat, sebelum nasi menjadi bubur. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, begitulah balasan yang akan didapatkan oleh ibu rumah tangga yang mengejar ridho suami dan mengejar ridho Allah. Balasan yang Allah akan berikan kepadanya sama dengan yang dilakukan oleh kaum laki-laki dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Setelah Asma mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ternyata apa yang dilakukannya selama ini bersama saudara-saudari Asma, ya para wanita, mendapatkan ganjaran yang luar biasa di hadapan Allah, maka Asma pun bertahlil, ya, bertakbir, merasa gembira dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah, ya. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asma ini juga punya keutamaan, ya. Di antara keutamaan beliau itu, beliau terkenal orang yang sangat sangat memikirkan akhirat, memikirkan akhirat, dan beliau itu ketika memikirkan negeri akhirat fokus, ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya beliau taat. Di antaranya ada suatu kejadian di mana waktu itu Asma tuh di kedua tangan beliau ada gelang emas yang besar. Kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengatakan, ya Asma, ya al-kisawarin, ya Asma, amma takhafina an yusawwirakalla bi asawir minan nar. Ya Asma, kalau kau mau, ya, kau berikan tuh gelang-gelang emas yang besar-besar itu untuk Allah, untuk Islam, disedekahkan. Kalau kamu tidak mau nanti Allah kenakan gelang kepadamu dari gelang api neraka. Maka subhanallah secara spontan dan tanpa ragu-ragu lagi, tanpa bertanya Rasulullah kenapa harus begini, kenapa harus begitu, yang namanya para sahabiah, Masya Allah. Beliau langsung langsung melepas gelang beliau dan beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Beginilah sifat, ya, para sahabiah zaman dahulu ketika mendengar ada perintah dari Allah, ketika mendengar ada perintah dari Rasulullah SAW, maka mereka itu subhanallah menjadi wanita-wanita yang pertama dalam kebaikan, ya, berfastabiqul khairat, ya, Masya Allah, Masya Allah. Taib. Kemudian teman-teman, termasuk di antara keutamaan Asma, ya, di antaranya juga Asma binti Yazid ini, Masya Allah, beliau itu termasuk orang yang pernah meriwayatkan hadis. Jadi beliau tuh aktif, ya, senang bermajlis ilmu, mendengar hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau juga bertanya tentang persoalan-persoalan agama yang belum beliau ketahui, ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau juga termasuk orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tata cara mandi, ya, bagi wanita yang telah selesai haid, ya, Masya Allah. Dan ini adalah wanita yang sangat-sangat cerdas. Di ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, menyiapkan air dan air perasan bidara, kemudian bersila dengannya, membaguskan sucinya, menuangkan air ke atas kepala, ya, Masya Allah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Asma, ya. Kemudian Asma ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis bagaimana mandi dari setelah haid, ya, Masya Allah, Asma sampaikan lagi kepada para sahabiah yang lainnya, ya, Masya Allah. Jadi beliau itu termasuk wanita-wanita yang tidak malu ketika harus bertanya sesuatu dari agamanya, ya, Masya Allah. Dan luar biasa, ya, teman-teman, wanita-wanita Ansor itu, mereka adalah wanita-wanita yang bisa kita jadikan teladan bagi kehidupan kita, ya. Karena banyaknya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka, ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Inilah yang menjadi teladan bagi kita, sosok-sosok wanita para sahabiah, di antaranya adalah Asma binti Yazid bin Sakan, ya, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Asma juga pernah beliau ikut dalam peperangan, ya. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, ya, beliau pernah ikut andil dalam peperangan Yarmuk, ya, subhanallah, dan beliau benar-benar ikut bersama rombongan para wanita, ya, di belakang dengan gagah berani, ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau bawa kayu, bawa batu, ya, apapun yang dapat dibawa oleh Asma, ya, Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Asma diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita yang gagah berani, ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Asma adalah sejatinya kita kaum wanita, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah dari kalangan wanita, itu Allah sedang menginginkan banyak kebaikan. Kita bisa mencontoh dari Asma binti Yazid, bagaimana beliau sangat-sangat mencintai ilmu, bagaimana beliau sangat-sangat mencintai berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau menjadi teladan istri salihah bagi wanita-wanita kaum mukminah yang hidup setelah beliau meninggal. Bagaimana pula beliau menjadi seorang wanita yang ahli ibadah. Jadi beliau juga sangat-sangat senang, ya, teman-teman, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya dipakai untuk saum, malamnya dipakai untuk sholat, ya, Masya Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Asma binti Yazid yang mana beliau wafat ya pada akhir tahun 30 Hijriah ya, setelah banyak sekali menorehkan tinta emas beliau dalam kehidupan beliau ya untuk agama Islam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan Asma binti Yazid di surga Firdaus tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempertemukan kita semuanya, kita bisa berjumpa di akhirat nanti dengan Asma binti Yazid bin Sakan. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.